Halo, saya Ahmad Ilham. Di sini saya akan menjelaskan apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Menurut kamu, apakah mesin bisa berpikir? Baiklah, ayo kita telaah apakah bisa atau tidak. Apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Pertama, kecerdasan. Kecerdasan merupakan kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menanggapi dengan cepat dan baik atau situasi yang baru. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang diprogram dengan sedemikian rupa sehingga teknologi atau alat yang dihasilkan akan melaksanakan perintah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya. Jadi, lebih tepatnya ialah AI itu suatu simulasi dari kecerdasan manusia yang diterapkan kepada suatu mesin sehingga mesin tersebut bisa berpikir seperti layaknya seorang manusia. Nah, sejauh ini sudah mengerti pengertian AI. Ayo kita pelajari lebih dalam lagi. Berikut merupakan contoh dari kecerdasan buatan. Siri, Google Assistant, dan Alexa. Kita ambil satu contoh, yaitu Google Assistant. Jadi, Google Assistant merupakan teknologi AI yang dibuat oleh Google. Dengan Google Assistant, kita bisa mendapatkan informasi hanya dengan mengatakan "Oke Google", lalu kata selanjutnya untuk kata kunci informasi yang ingin dicari. Artificial Intelligence itu mempunyai 4 kategori yang harus dipenuhi, yaitu 1. System that thinks like humans. 2. System that act like humans. 3. System that think rationally. 4. System that act rationally. Berpikir seperti manusia, yaitu diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir, dan diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja, bagaimana caranya. Berpikir rasional, yaitu cara berpikirnya memenuhi aturan logika. Bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai tujuan atau goal. Di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapat rasionalitas sempurna, yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Detail kecerdasan buatan, yaitu terdiri dari sudut pandang kecerdasan, sudut pandang penelitian, sudut pandang bisnis, dan sudut pandang pemrograman.
Detail kecerdasan buatan merupakan sudut pandang yang sangat penting yang harus diperhatikan pada suatu kecerdasan buatan. Bagian utama AI. 1. Basis pengetahuan atau knowledge base. Berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu motor inferensi, yaitu inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman, berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalnya komputer dan robot. Konsep kecerdasan buatan. Yang pertama ada Turing Test, yaitu metode pengujian kecerdasan. Alan Turing. Proses uji ini melibatkan seseorang penanya, yaitu manusia, dan dua objek yang ditanya. Konsep kecerdasan buatan berikutnya yaitu heuristik, yaitu suatu strategi untuk melakukan proses pencarian atau search ruang problem secara efektif, yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Yang selanjutnya yaitu inferensi atau penarikan kesimpulan. AI atau Artificial Intelligence mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan reasoning, termasuk di dalamnya proses inferencing berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pencocokan pola atau pattern matching, yaitu berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian atau events atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Tujuan kecerdasan buatan. 1 yaitu membuat komputer lebih cerdas. Yang kedua yaitu mengerti tentang kecerdasan. Yang ketiga yaitu membuat mesin lebih berguna. Rahasia kemampuan artificial intelligence. Setelah mengetahui beberapa tujuan dibentuknya kecerdasan buatan, Anda pasti penasaran bukan? Apa rahasia kemampuannya? Nah, penjelasan selanjutnya ini mungkin bisa membantu Anda memahaminya.
1. Menganalisis. Kemampuan yang pertama adalah teknologi yang mampu menganalisis. Algoritma canggih yang digunakan dalam artificial intelligence membuat artificial intelligence mampu menganalisis data yang dikumpulkannya. Kemampuan menganalisis data ini bisa dilihat contohnya dalam prediksi aplikasi yang Anda suka dalam Play Store. Yang kedua, mengolah big data. Kemampuan selanjutnya ialah teknologi yang mampu mengolah big data. Big data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan data yang sangatlah besar. Data yang dimaksud bisa data apa saja yang membanjiri suatu bisnis. Contohnya adalah Instagram dan sosial media lainnya. Ketiga, merespon dengan cepat. Kemampuan lain dari kecerdasan buatan adalah mampu merespon dengan cepat. Contoh kemampuan merespon bisa Anda lihat di email, balasan otomatis atau chatbot yang biasanya ada di situs e-commerce. Saat Anda tanya di chatbot, akan ada balasan cepat. Nah, balasan tersebut merupakan salah satu bentuk penggunaan AI. Adanya AI dengan respon cepat ini lama-kelamaan mampu menggantikan pekerjaan seorang customer service. 4. Memperbaiki suatu dokumen dengan akurat. AI juga mampu memperbaiki suatu dokumen dengan akurat. Saat ini banyak ditemui aplikasi atau situs yang bisa mengetahui kesalahan penulisan maupun pengetikan suatu dokumen. Tidak hanya menemukan kesalahan, perbaikan dokumen pun bisa dilakukan. Akan ada saran kata yang tepat untuk menggantikan kata yang salah. Adanya artificial intelligence ini tentu mengancam keberadaan editor, karena artificial intelligence lebih teliti dibanding editor. 5. Melakukan hyper-personalization. Kemampuan selanjutnya yaitu AI mampu melakukan hyper-personalization. AI mampu mengenali pola yang dilakukan seseorang dalam waktu singkat. Hal ini tentu sangat bermanfaat di bidang bisnis. Perusahaan bisa mengetahui karakter suatu konsumen hanya dari aktivitas yang sering dilakukannya dan hal yang disukainya. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu melakukan survei atau riset lebih lanjut untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kesimpulannya, penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. AI terus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang di tahun-tahun mendatang. Tentunya, AI yang lebih baik lagi dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapannya. Baiklah, sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.